Ya, pertama-tama kita tidak bicara dari sudut pandang kepercayaan tertentu ya. Ya. Kita bicara dari, katakan dari sudut pandang filsafat timur, mistisisme timur ya. Mistisisme bukan dalam pengertian gaib atau klinik atau sebagainya, tetapi sesuatu yang belum bisa dijelaskan secara tuntas. Mhm. Masih merupakan misteri ya. Ya. Jadi dari sudut pandang itu, bukan dari sudut pandang kepercayaan dan tidak juga dari sudut pandang satu keyakinan tertentu ya. Ya, karena kita juga sudah mendisklaim bahwa kita tidak Betul, ada kaitannya betul, dengan agama dan betul, sebagainya. betul. Menurut saya dari pengalaman kita selama ini, kita juga hampir semua orang mungkin pernah mengalami ada pesan atau apa istilahnya ketindihan atau apa ya, Mhm. desorientasi dan sebagainya, merasa dihubungi oleh orang yang sudah meninggal dan sebagainya ya. Banyak orang yang mengalami seperti itu. Kalau saya melihat bahwa gentayangan ini berarti wandering ya. Ya. Berarti dia itu tanpa Oke. tujuan sedang gentayangan. Mhm. Pertanyaan awal adalah apakah semua orang mengalami seperti itu? Ya. Dalam tradisi-tradisi timur, memang ada istilah-istilah yang membedakan. Kita juga offline sedang bicara tadi, antara istilah pret, pishat, dan sebagainya ya. Dan sudah ada videonya waktu itu, Bapak kita pernah Betul, kita pernah ya bahas dialog juga. ya, ya. Ya. Nah, dari sudut pandang itu juga akan menyentuh suatu keyakinan di masa kuno, masa lalu ya. Mhm. Tapi dari pengalaman-pengalaman yang kita alami sekarang ini, bahwa setiap orang yang meninggal itu sebetulnya masih memiliki sukshma sharira, Ya. seperti yang saya jelaskan dalam buku Soul Awareness. Jadi ada sukshma sharira, ada badan halus. Mhm. Dan badan halus ini terdiri dari segala sesuatu, kita pernah bahas juga, pikiran, halusinasi, keinginan, imajinasi, dan sebagainya, kecuali badan kasat, kecuali badan yang gross body ini, Ya. stula sharira ini. Jadi dalam pengertian itu kita semua akan menjadi seperti itu ya. Mhm. Tetapi berapa lama? Begitu kita sadar, kita akan melanjutkan perjalanan, atau kalau kita tidak sadar juga barangkali karena keterikatan, maka bisa berlamaan. Wah. Jadi ada dalam tradisi-tradisi timur itu ada istilah pret, kan kita lagi bahas tadi pagi pret dan Ya. pishat. Ya. Ya. Pret ini sebetulnya kita semua menjadi pret ya. Mhm. Saya tidak akan menggunakan istilah pret karena pret juga sangat mengganggu. Ya. Saya akan menggunakan istilah sukshma sharir, badan halus. Oke. Oke, dalam pengertian badan halus itu bisa bertahan selama berhari-hari, hanya berjam-jam, puluhan hari, tapi kalau sampai ratusan hari, sampai bertahun-tahun, maka dia menjadi pishat. Nah, dia ini yang kita sebut gentayangan, karena Hmm. sudah lama sekali. Kalau tidak lama, cuma masa transisi antara hidup di dunia ini, kemudian kalau kita percaya pada reinkarnasi, ada masa transisi dalam bahasa Tibet dijelaskan sebagai bardo ya. Ya. Nah, masa transisi itu kita semua alami. Dan selama masa transisi itu kita semua, mau disebut makhluk halus, mau disebut badan halus, apapun ya, kita semua mengalami itu. Mhm. Tapi kalau sampai berlama-lamaan, Mhm. nah itulah yang disebut roh gentayangan. Ini menurut saya. Nah, itu gentayangannya kan tidak hanya bertahun, karena ada yang ratusan sampai ribuan Sampai tahun loh. ribuan tahun, ya. Ya, karena tadi baru ada yang, nge-WA, "Aduh aku serem karena lagi ngedenger suara-suara orang Belanda," katanya. Terus lagi rekaman, tiba-tiba padahal di studio itu tidak ada siapa-siapa, kok masuk rekaman orang lagi makan dan sebagainya. Nah itu gimana? Kebanyakan juga dari pikiran kita sendiri. Ketika kita bicara tentang hal-hal seperti ini, tentu kita semua punya pengalaman sebelumnya. Mhm. Ya, kenapa kita tertarik dengan kebarat-baratan? Banyak orang tinggal di timur ya, makan di sini, lahir di sini, kerja di sini, tapi ada ketertarikan terhadap barat. Ya.
Ya, kenapa seperti itu? Punya pengalaman di masa lalu. Banyak orang yang lahir di Barat tahun 1930-an, 1800-an, datang ke sini, kemudian mereka jatuh cinta dengan negara ini, dan pikiran terakhir dia adalah, coba saya bisa lahir di Timur. Jadi pengalaman yang seperti yang dijelaskan tadi itu kebanyakan dari pengalaman pribadi kita sendiri. Tapi kalau sampai masuk rekaman, itu gimana? Maksudnya suaranya masuk rekaman. Ya, suaranya sampai masuk rekaman. Nah, itu juga bisa macam-macam. You know, something like, apa istilahnya itu yang orang yang suka main dengan puppet, yang puppet itu bisa mengeluarkan suara, ya. Dia Ya, punya puppet, ya. ventriloquist. Ya, whatever it is. Dia mengeluarkan suara itu dari mana? Dari perutnya, suara perut itu. Dari perut, tapi kita kan kelihatannya nggak ada keluar suara tuh. Iya, betul. Bisa terjadi seperti itu. I don't get what you mean. Suara kita sendiri. I don't get what you mean. Suara kita sendiri. Suara piring, suara sendok dan segalanya. We can create. Kita bisa meng-create suara apapun juga. Suara piring. Tadi piring jatuh, ya. Saya mendengar suara itu. Tetapi orang lain mendengar suara itu, bisa persepsinya berbeda. Saya punya rekaman suara piring kalau jatuh seperti ini. Orang lain punya pengalaman suara piring kalau jatuh seperti ini. Jadi kita mendengar piring yang jatuh itu, suaranya nggak sama. Dari satu orang ke seorang lain itu berbeda sekali. Are you trying to say that you don't believe in ghosts? I believe. Tetapi banyak hal yang sebetulnya mereka tuh sibuk. Mereka sendiri sedang kebingungan. Jadi mereka tidak punya waktu untuk mengurusin kita. Kecuali kita membuka diri. Membuka diri seperti apa maksudnya? Ya seperti tadi yang diceritakan tentang kesugihan, ya. Ada ghost yang ada sukma syarir, yang roh yang gentayangan ini, dia sedang tersesat seperti yang tadi Ibu Norma kalau nggak salah, ya. Dia memang sudah tersesat, dia sudah pengen sekali untuk berhubungan dengan orang-orang di alam ini karena dia sendiri nggak tahu mau kemana lagi, ya. Kemudian kita mengundang dia. Saya punya pertanyaan ini, saya punya pertanyaan itu, ya. Itu membuka diri. Saya pernah membaca juga bahwa yang disebut dengan pisage, dan kalau dalam istilah bahasa Indonesia, karena di bahasa Indonesia tidak ada istilah pisage, Bapak. Jadi bentuk-bentuknya pisage juga kan berbeda-beda. Nah, ini seperti kuntilanak, genderuwo, ya seperti itu. Kalau saya baca tentang definisi pisage atau dari penjelasan Bapak, ini kuntilanak dan genderuwo ini kan adalah kategori dari pisage ini. Karena mereka bisa digunakan karena saking bingungnya, karena udah lama bergentayangan, istilahnya lebih rentan digunakan oleh para yang praktisi black magic lah, istilahnya seperti itu. Untuk perform ini pesugihan seperti ini. Karena kan pesugihan ini artinya adalah to get rich instantly, ya kan, sugih dari bahasa Jawa. Ya, minta richness, minta jodoh, minta apa macam-macam, ya. Fame, ya, macam-macam, dan kita kan sudah terbiasa dengan kontrak-kontrakan. Ya, kontrak istilahnya. Kontrak kan sebetulnya it's all our mind. Our mind yang kita sedang dibohongi oleh pikiran kita sendiri. Jadi ya itu yang saya sebut bahwa kita membuka diri. Kemudian ada nggak satupun orang yang pernah memperlihatkan, oke, ini loh yang disebut genderuwo atau apa istilahnya, mau kuntilanak, bisa nggak dia memperlihatkan kepada orang lain? Saya merasa saya dihubungi oleh kuntilanak misalnya. Saya punya kontrak, ya. Bisa nggak saya memperlihatkan kontrak itu dan kuntilanak itu kepada kamu? Saya nggak tahu, saya nggak pernah nyoba, Bapak, gitu. Kalau yang lewat saya suka lihat, Bapak. Kalau yang gitu. We can see, ya. Tapi saya bisa nggak memperlihatkan dia kepada orang lain? Kecuali satu frekuensi orangnya mungkin. Betul, contoh itu yang saya katakan. Satu frekuensi itu karena kita membuka diri terhadap itu. Misalnya saya berikan contoh, oke? Dalam bahasa-bahasa alam ini termasuk bahasa Pali, Kawi, Gujarati, Marathi,
Hindi dan sebagainya. Bukan Sanskerta ya. Sanskerta itu bahasa buatan, customized ya, bahasa programming itu. Bahasa Prakrit ini bahasa-bahasa awal ya, yang muncul dari alam, tidak dibuat, yang muncul sendiri. Oke. Kalau kita lihat di dalam tradisi-tradisi kuno, Gandharwa itu adalah musisi. Ya. Jadi kalau saya misalnya seorang musisi, saya mati, ya saya menjadi Gandharwa. Kamu musisi bukan, mati jadi Gandharwa. Iya. Jadi Gandharwa untuk masa transisi mau berapa hari, mau apa, dan saya bisa belajar di situ. Saya bisa ketemu dengan sekian banyak Gandharwa-Gandharwa lain yang selama hidup saya nggak pernah ketemu. Nah, kalau dalam cerita-cerita misalnya di Mahabharat itu kan ada Gandharwa dan sebagainya gitu. Sampai Gandharwa juga bisa menikah dengan manusia. Betul. Nah, itu gimana Bapak? Same. Jadi Gandharwa ini adalah para musisi, makhluk halus dalam pengertian khusus. Bukan kuntilanak mereka. Ya bukan, lain. Nah, kalau celestial being, bedanya apa? Mereka tuh dewa-dewa dalam pengertian dewa yang katakan rendahan sedikit, tingkatannya rendah sedikit ya. Tapi mereka adalah musisi. Nah, mungkin Michael Jackson sampai di sana jadi Gandharwa. Karena kalau dijelaskan di Mahabharat, Gandharwa itu kan parasnya ya cantik, ya, bukan apsara ya, Gandharwa bagus lah gitu. Tapi kalau Gendruwo di sini digambarkan yang sangat seram dengan rambut yang sama seperti Tibet. Tibet coba lihat The Fierce Gods, ya. Betul. Mereka memproyeksikan seperti menyeramkan. Ya benar. Coba lihat Dwarpal, di sini disebut Gopala ya. Dwarpal yang suka ditaruh di depan pintu itu ya. Di sini kan seperti raksasa. Ya. Tapi di India, kalau kita pergi ke India Utara, itu tampan sekali, Jaya Vijay. Iya. Ya, tapi kalau kita ke India Selatan, di sana ada taringnya. Nah, itu kenapa? Nggak begitu menyeramkan seperti yang di Tibet atau di Jawa misalnya ya. Tapi tetap menyeramkan, you know. Nah, tergantung pada persepsi kita. Kita melihat, saya punya seorang penjaga pintu. Saya punya orang yang menjaga keamanan di rumah saya. Saya berada di mana? Saya berada di mana? Kalau saya berada di tengah Manhattan, apa itu yang daerah yang black, yang penuh dengan kriminal ya. Bukan Manhattan, itu bagus Pak, Bronx biasanya. Bronx ya, Bronx. Dekat di New York, not Manhattan, dekat New York ya. Di New York kan? It's in New York. It's in New York ya. So di situ kalau kita punya seorang petugas keamanan, kita butuh yang fierce looking kan. Iya, yang garang-garang mukanya ya. Garang-garang. Iya. Jadi persepsi kita. Oh, jadi kalau kita di sini di depan pintu tuh ada gambar yang patung yang lebih menyeramkan supaya mengusir orang-orang yang niatnya jahat berarti. Betul. Kalau orang jahatnya nggak jahat-jahat banget ya, orangnya cuma dikasih mapan seperti di Buckingham Palace atau di mana itu kan ada 2 orang the guard. Dia cuma berdiri aja, pakainya rapi, you know.